Kemudian kita masuk teman-teman ke golongan yang keempat yang Allah naungi pada hari kiamat, yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena dan berpisah juga karenanya. Mungkin secara umum lafaz hadis ini sudah biasa didengarkan oleh kita semuanya, namun belum ada dalam praktek kehidupan sehari-hari. Saya akan mulai menjelaskan golongan keempat ini teman-teman sekalian, beberapa poin. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mencintai kaum muslimin secara umum. Itu dulu perintahnya, ya. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaikum. Semua orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan antara kalian. Laki-laki, perempuan, semuanya sama. Secara umum saudara kita muslim. Jadi kita memperhatikan mereka sebagaimana kita memperhatikan diri kita sendiri. Tapi yang sedang dibahas dalam hadis ini adalah persaudaraan khusus, yaitu kita mencari sesama jenis kita yang menurut kita lebih baik, lebih saleh, ya, lebih dekat kepada Allah SWT. Kalau perempuan lebih salihah, jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kemudian mereka menjalin hubungan yang baik. Di sini dikatakan ijtama alaih. Mereka berkumpul karena Allah, bersatu itu karena ibadahnya, bukan karena materi dunia, bukan karena ketampanan, bukan karena kecantikan, bukan karena kedudukan, bukan karena titel dan segala macam, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat orang ini sangat dekat dengan Allah, maka kita berusaha menjadi orang yang dekat dengan dia. Kemudian juga tafarraqa alai, artinya mereka akan berpisah juga karena Allah. Di saat saudaranya seiman itu yang tadi dijadikan sebagai sahabat dia lakukan perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian diingatkan tapi tidak mau dengar, maka di saat itu kita berpisah dengannya. Setelah kita nasihatin, ini nggak boleh, ini haram. Misalnya dia terjumus dalam perzinahan, dalam riba, dalam pelanggaran-pelanggaran agama, kemudian kita ingatkan tapi nggak mau dengar. Maka kita meninggalkan dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jadi bukan karena dia udah miskin, bukan karena dia sudah tabrakan lalu cacat misalnya dan seterusnya. Ini bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja memang perlu digarisbawahi di sini, ya, selain mengikhlaskan niat, juga ada adab-adabnya. Ya. Di antaranya pernah ada orang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dalam riwayat lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian berkata, sesungguhnya aku mencintai anda karena Allah. Karena dia lihat Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang saleh. Atau yang satu lagi riwayatnya, dia melihat Abu Hurairah seorang yang saleh. Dan memang itu betul, mereka berdua adalah orang yang saleh. Maka orang ini pun dalam dua riwayat yang berpisah dan dua orang yang berbeda, tapi kasusnya sama, mengatakan saya mencintai anda karena Allah. Maka kata Abu Hurairah dalam riwayat lain Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau sudah mengetahui syarat daripada perkataanmu itu? Dia mengatakan belum. Kata Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah, syaratnya adalah kantongku adalah kantongmu dan kantongmu adalah kantongku. Artinya hartamu sama dengan hartaku. Begitu juga hartaku sama dengan kau. Kapan kau butuh aku karena Allah bukan karena maksiat, maka aku siap membantumu semampuku. Begitu juga kamu sebaliknya. Kalau aku butuh maka kau siap membantuku setiap saat. Maka orang itu mengatakan aku belum siap untuk itu. Kata Abu Hurairah, kalau begitu carilah orang lain. Ya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud, subhanallah, mengucapkan hampir mirip statement ini, mengatakan kalau begitu carilah orang yang lain. Jadi memang persaudaraan yang sangat tulus, ya, di mana kita akan selalu memang melakukan pengorbanan untuk sahabat kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini terjadi juga pada perempuan dengan perempuan, ya. Dan ini sangat besar manfaatnya. Di antara manfaat ukhuwah khusus ini atau persaudaraan khusus ini, yang pertama kita mendapatkan pahala karena ini perintah Nabi SAW. Yang kedua, kita akan mendapatkan keutamaan naungan Allah ini pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang ketiga, kita akan terus terkontrol dan terawasi oleh sahabat kita ini. Karena kita selalu saling berlomba untuk mencari pahala. Jadi kalau misalnya kita ingin membangunkan sholat malam, kita ingin membaca Al-Quran, kita ingin hadir dalam majelis ilmu, kita ingin bersedekah, kita ingin haji dan umrah, ingin berjihad, apa saja, maka yang paling pertama kita dahulukan adalah sahabat kita ini. Bagaimana kita memulai untuk mengajak dia agar bisa ya melakukan perbuatan yang sama bersama kita. Apakah itu bersama-sama ataupun memang di dua tempat yang terpisah gitu. Dinukil kisah bagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan juga Fudail bin Iyad, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka
betul-betul tulus, saling membantu satu sama yang lain. Walaupun Abdullah bin Mubarak seorang ulama terkenal di Irak, Fudail bin Iyad tadinya mantan preman, penjahat, tapi kemudian sadar tobat dan terus belajar agama sampai juga menjadi seorang alim dari kalangan muslimin. Intinya mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kedua orang ini selalu sepakat untuk sholat di satu masjid, sholat subuh, kemudian mereka berpisah di duhur dan asar juga maghrib. Isya mereka ketemu. Nah pada saat mereka ketemu, mereka saling bercerita kira-kira apa saja pengalaman spiritual atau keimanan yang didapatkan di sholat duhur, asar dan maghrib. Karena dua-duanya ketemu di sholat subuh di satu masjid, duhur, asar, maghrib, 3 sholat ini mereka berpisah masjid, kemudian isya mereka ketemu di satu masjid tertentu. Untuk menceritakan saja pengalaman-pengalaman apa yang mereka lihat. Misal contoh, mereka mendapatkan ada orang antara azan dan iqamah doanya cukup panjang, khusyuk kelihatan, atau ada orang sujud lama dalam sholatnya, atau ada orang sibuk membaca Al-Quran, ada orang berzikir dengan tenang dan tumaknina, ada orang banyak hal yang dilakukan yang dia lihat dengan mata kepalanya. Maka nanti setelah isya mereka saling menceritakan, mengatakan tadi saya ketemu dengan si fulan, saya ketemu dengan si fulan, sehingga setiap hari mereka mendapatkan tambahan keimanan. Dan ini sebuah hal yang luar biasa yang memang menjadi buah daripada persaudaraan itu. Dan ini teman-teman sekalian persaudaraan lintas negara, bukan cuma lintas ya, rumah, tapi lintas kota, lintas negara pun bisa terjadi. Ya. Saya menjalin persaudaraan dengan beberapa teman-teman di Madinah, seperti misalnya teman dekat saya ada Dr. Muhammad Rahini, Dr. Hussein Jabiri. Saya coba memang menjalin hubungan dan mereka tahu kita ini mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kami tidak bisa ketemu setiap harinya, tapi ada waktu-waktu di mana memang kami saling mengingat, misalnya kami saling mendoakan ya, satu sama yang lain, tidak melupakan saudara yang antara azan dan iqamah pada saat lagi sujud, lagi ada masalah misalnya. Maka kita tidak ada salahnya WA kepada dia mengatakan tolong doakan saya ada begini dan begitu. Ini termasuk bentuk ya jalinan persaudaraan yang memang buah daripada hal tersebut, dan mereka sangat cepat merespon itu. Mengatakan semoga Allah mudahkan urusanmu, semoga orang begini dan begini. Dan mereka pun halnya sama. Kalau ada apa-apa mereka sudah tidak malu untuk membahasakan misalnya butuh dana, butuh apa, butuh nasihat. Jadi kami saling berbagi dengan itu. Ya. Sampai sering kali kalau kami sempat telepon-teleponan maka kami ya, tidak menurut telepon kecuali harus mengambil manfaat dari hasil telepon tersebut. Apakah faedah ilmiah, apakah hal-hal yang bisa menambah keimanan, ataukah mengingatkan tentang sesuatu yang berbahaya dari pelanggaran-pelanggaran agama, walaupun kami tidak melakukan itu. Maka sangat besar manfaatnya. Dan seseorang muslim boleh memilih lebih dari satu orang yang dia jadikan sebagai sahabat dekatnya seperti ini. Dan ini punya keutamaan-keutamaan tersendiri. Kita akan coba teman-teman sekalian bacakan beberapa keutamaan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama sekali adalah bagaimana pada hari kiamat nanti dua orang yang bersaudara karena Allah ini dia akan atau mereka akan mendapatkan kemuliaan, yaitu diberikan mimbar yang penuh dengan cahaya dan wajah mereka pun juga penuh dengan cahaya, dan itu akan dicemburui oleh para syuhada bahkan juga para nabi-nabi ya. Dan itu diambil daripada riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3060. Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya langsung ke terjemahan saja, sesungguhnya hamba-hamba dari hamba-hamba ya, ada sekelompok manusia, mereka bukan nabi dan bukan para syuhada. Ini menandakan memang para nabi-nabi dan syuhada punya kedudukan yang sangat tinggi gitu. Tapi para nabi-nabi dan syuhada, kata Nabi SAW, merasa cemburu kepada mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, mereka adalah satu kaum yang saling mencintai karena Allah, padahal tidak ada hubungan persaudaraan secara langsung. Ya. Bukan saudara, sedarah, ya. Bukan sekandung. Tidak ada hubungan kekerabatan bahkan antara mereka. Dan tidak ada hubungan harta, tidak ada warisan. Maka demi Allah sungguhnya wajah-wajah mereka bagaikan cahaya. Dan sungguhnya mereka di atas cahaya, mereka tidak takut ketika manusia merasa takut, saya di mahsyar. Dan tidak pula sedih ketika manusia sedih. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 62 yang artinya ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini diantara riwayat yang akan mereka dapatkan jangka panjang nanti di akhirat gitu ya. Selain daripada itu juga mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
yang sudah kita jelaskan dalam hadis ini. Namun ada hadis yang lain menguatkan hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis riwayat Imam Muslim nomor 4655, yang artinya kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Sesungguhnya pada hari ini aku akan naungi mereka, tidak ada naungan kecuali naunganku. Ya, ini menandakan atau menguatkan riwayat yang sedang kita bahas. Mereka akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada saat itu betul-betul orang sangat kepanasan, tersiksa. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai perutnya, ada yang sampai ke tenggorokannya atau ke mulutnya. Karena Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telapak tangan beliau kepada mulutnya. Gitu. Ada orang yang tenggelam dengan itu. Dan orang di sana sini ya, teriak, histeri, dan mereka tidak tahu berapa tahun mereka harus tersiksa seperti itu. Nah, ada orang-orang yang di bawah naungan Allah. Tentu di bawah naungan Allah ini bukan cuma sekedar tidak merasakan panas, tapi mereka diberikan rezeki oleh Allah SWT, terpenuhi semua kebutuhan mereka. Juga dari Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad nomor 16.532. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena aku akan dibawa naungan arshku pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi ini mereka akan mendapatkan keutamaan ini jangka panjang di akhirat nanti, ya. Begitu juga riwayat Imam Ahmad nomor 21.022, ya, di mana Mu'adz bin Jabal meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat nanti. Ya, tentu arsy ini makhluk Allah yang paling besar dan dihiasi dengan banyak perhiasan yang sangat indah, gitu ya. Kalau orang berada di bawah naungan sebuah pohon saja yang rindang itu sudah cukup buat dia di masa teriknya matahari. Bagaimana orang yang di bawah arsy-Nya Ar-Rahman itu akan mendapatkan semua kenikmatan yang sangat besar, gitu. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Ahmad nomor 21.052, masih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat tentang Rabb-Nya, maksudnya hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, cinta kasihku wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Artinya Allah akan mencintai dia. Dan makna cinta berarti akan ada loyalitas, ya. Dan loyalitas artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua kebutuhannya hanya karena dia mencintai saudaranya karena Allah, gitu. Saya ulangi kata Nabi SAW, Allah berfirman, cinta kasihku wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Cinta kasihku wajib bagi orang-orang yang saling menasihati karena aku. Cinta kasihku wajib bagi orang-orang yang bersilaturahim karena aku. Dan orang-orang yang saling mencintai karena aku berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di bawah arsy atau di bawah naungan arsy pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis ini menggabungkan beberapa keutamaan di hari kiamat, ya. Mereka akan mendapat, di dunia mereka akan dapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, artinya semua dibutuhi kebutuhannya. Kemudian diserincikan seperti apa sih saling mencintai itu? Mereka saling mencintai karena Allah, mereka saling menasihati karena Allah, mereka juga saling berkunjung karena Allah. Ya. Dan ini diriwayatkan atau dikuatkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat, dan hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 4656, di mana Nabi SAW bersabda, suatu hari seseorang melakukan perjalanan untuk mengunjungi saudaranya yang tinggal di satu negeri, ya. Jadi ini saya bilang tadi lintas wilayah, lintas negara, tapi dia berkunjung ke sana karena saudaranya ini. Maka Allah mengutus seseorang malaikat untuk mencegatnya di jalan, lalu bertanya kepadanya, ya, hendak kemana engkau? Maka dia mengatakan, aku hendak mengunjungi saudaraku yang berada di negeri ini. Malaikat kembali bertanya, apakah kamu punya kepentingan duniawi yang diharapkan darinya? Ada masalah mau pinjam uang kah, mau ditolong sesuatu gitu, ya. Ia menjawab tidak, kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Lantas malaikat itu mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah telah mencintaimu seperti mana engkau mencintai saudaramu itu. Ya. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Muslim mirip dengan ini, nomor 4772, di mana Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, sungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba,
maka Allah memanggil Jibril. Lalu berfirman kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Kemudian dia mengumumkan, Jibril, kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Jadi Anda bisa bayangkan, karena mencintai seorang muslim, saudara kita, maka itu mewajibkan cintanya Allah. Dan kalau cinta Allah sudah datang, maka atau sudah ada, Allah akan memanggil Jibril, menyuruh secara khusus pimpinan malaikat ini untuk mencintai kita. Ya. Kemudian setelah itu, Jibril pun diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada seluruh penghuni langit, seluruh malaikat yang jumlahnya miliaran lebih banyak daripada jumlah manusia, untuk mencintai juga kita. Maka penduduk langit pun mencintainya, kata Nabi SAW. Kemudian diletakkan untuknya kecintaan di muka bumi. Dan apabila dia membenci, diletakkan kecintaan di bumi, maksudnya akan dicintai oleh orang-orang yang beriman seperti dia. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan, apakah memang berarti semua orang akan mencintai dia di muka bumi? Jawabannya tidak. Orang-orang yang memang berjalan dengan fitrahnya, dengan keimanan dan Islamnya. Karena Nabi SAW dibenci oleh Abu Jahal, dibenci oleh Abu Lahab. Tapi beliau dicintai oleh Abu Bakar, oleh Umar, Uthman, dan seterusnya. Ya, jadi yang membenci orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan juga berada di jalan Allah ini tentu orang-orang yang jauh dari jalan Allah. Karena kalau orang sejalan sama dia tidak mungkin membencinya. Gitu, ya. Jadi kalau seandainya kita sudah baik di jalan Allah, ternyata juga ada orang-orang beriman membenci kita, ini tanda tanya tentang masalah cintanya Allah kepada kita. Harusnya semua orang beriman akan merasa suka ya kepada kita. Dan apabila, kata Nabi SAW, dia Allah membenci seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia. Dan ini na'udzubillah dibenci oleh pemimpin para malaikat. Jibril pun membencinya karena perintah Allah. Kemudian Jibril mengumumkan pada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Maka penduduk langit pun membencinya, kemudian diletakkan untuknya kebencian di muka bumi. Maka semua yang ada di bumi pun membencinya. Bahkan bukan cuma manusia. Ya, makhluk-makhluk Allah yang lain pun membencinya. Ya. Hadis ini riwayat Muslim, sebagaimana saya katakan tadi, nomor 4772. Kemudian teman-teman sekalian juga ada hadis yang riwayat Muslim nomor 16. Ya, di mana Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara siapa yang memilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Pasti dia rasakan manisnya iman. Artinya akan selalu merasa tentram dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah ya, janjikan. Itu manisnya iman. Yang pertama, orang yang mencintai seseorang tidaklah ia cintai melainkan karena Allah. Disitulah Anda bisa merasakan nikmatnya iman. Kemudian yang kedua, orang yang Allah dan Rasulnya paling ia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang ketiga, orang yang lebih suka dicampakkan ke dalam api neraka daripada ia kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu. Tapi golongan pertama dari 3 ini adalah orang yang mencintai atau saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad nomor 10.321, ya, 10.321, Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin merasakan kelezatan iman, manisnya iman itu, ya, kalau orang sudah rasakan manisnya iman itu begini teman-teman sekalian, dia akan merasa setiap kali ibadah tidak mau berhenti, merasa ada kepuasan tersendiri. Kalau sudah berdoa, terus merasa berdoa, membaca Quran, merasa terus membaca Quran, dan tidak pernah mau berhenti dengan itu. Ya. Setiap ada ibadah, dia haus dengan ibadah yang selanjutnya. Itu namanya merasakan manisnya iman. Dan kalau dia punya peluang atau terbuka peluang melakukan kemaksiatan, maka dia terus bermujahadah. Dia melawan untuk tidak terjerumus dalam dosa tersebut. Dan kata sebagian ulama, kalau dia sampai terjerumus dalam dosa itu, atau di awal-awal ambang terjerumus, dia akan memberhentikan diri dan segera taubat dan tidak melanjutkan dosa tersebut. Nah, itu orang yang merasakan manisnya iman. Kata Nabi SAW, barang siapa ingin merasakan kelezatan atau manisnya iman itu, maka mestinya ia mencintai seseorang, tidak dicintainya melainkan karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini peringatan atau keutamaan yang luar biasa yang didapatkan bagi orang yang saling mencintai karena Allah gitu. Ya. Jadi yang pertama akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat pada hari kiamat. Kemudian yang kedua mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah sudah cinta seseorang,
Sesederhana rasionalnya. Anda kalau kerja di satu perusahaan lalu Anda dicintai atau disukai oleh atasan Anda. Kira-kira apa yang akan dia lakukan atasan tersebut? Dia akan selalu loyal dengan Anda. Dia akan berikan jabatan, dia akan memaafkan kalau ada kesalahan. Itu kurang lebih rasionalnya. Orang kalau sudah suka dengan seseorang, maka dia akan loyal dengan orang tersebut. Kalau ada prestasi, dia akan berikan junjungan, dia akan berikan tambahan jabatan, tambahan bonus dan seterusnya. Kalau dia berbuat salah, pasti mudah dimaafkan. Karena sudah dicintai oleh orang tersebut. Kita tidak samakan Allah dengan makhluknya, tapi Allah jauh lebih maha pengasih dan penyayang daripada atasan Anda tentunya. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW sabda ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya iman. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Yang kedua mencintai seseorang karena Allah dan ia benci kembali pada kekafiran. Sebagaimana ia benci jika dicampakkan dalam api neraka. Mirip dengan tadi, cuman riwayat yang sebelumnya tadi. Golongan pertamanya adalah orang yang mencintai karena Allah. Ya. Di sini dalam hadis itu dalam riwayat Ahmad. Riwayat Imam Bukhari dimulai dengan golongan yang kedua di hadis yang pertama, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Baru kemudian masuk golongan orang yang mencintai karena Allah. Tapi ini masuk, ya. Dan kita bisa mencintai ini seseorang karena memang amal solehnya, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting sekali, ya. Ada orang-orang Subhanallah Allah berikan taufik setiap detik hidupnya semuanya ibadah. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ini muridnya Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan pada saat kami merasakan lemahnya iman kami, maka kami khusus datang hanya untuk menemui Ibnu Taimiyah, dan pada saat melihatnya kami merasa bertambah keimanan kami tanpa bicara apa-apapun. Apalagi kalau sudah duduk mendengarkan tausiahnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya Ibnu Taimiyah, maka mereka merasakan tambahan iman. Tapi seperti itu. Dan berapa banyak kaum salafus salih melakukan hal ini. Mereka saling berkunjung karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan agar mereka tiba-tiba ingat, ya, mengingat oh ternyata orang ini orang saleh atau orang ini orang salihah, sehingga mereka bisa mengambil manfaat keimanan. Sebagaimana juga kalau kita berkumpul dengan orang-orang fasik, pasti akan ada efeknya. Ya. Kalau melihat penampilannya, mendengarkan tutur katanya, akhirnya kita mengikuti sikap-sikap dan juga perilaku dia. Maka seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang keliru. Ya. Kemudian juga akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini yang ketiga. Bahagia dunia bagi akhirat. Apa itu bahagia? Bahagia itu artinya seseorang merasa cukup dan puas dengan apa yang dia miliki. Itu bahagia. Jadi bukan melimpahnya harta. Tapi pada saat harta itu ada walaupun pas-pasan, dia merasa selalu cukup. Itu bahagia namanya. Dia diberikan pasangan, dia selalu merasa cukup. Anak diberikan cukup, makanan cukup, semua cukup. Maka itu bahagia namanya. Sederhana definisinya begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Ini saksi bahasan kita adalah mengunjungi saudaranya karena Allah. Maka malaikat akan berseru, diperintahkan oleh Allah. Berbahagialah kamu. Berbahagialah dengan perjalananmu. Langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menjenguk orang sakit atau mendatangi saudara karena Allah. Dan kamu telah mendapatkan salah satu istana atau tempat di surga. Karena perbuatan tersebut. Ya. Dan ini satu hal yang luar biasa gitu. Bagaimana dijanjikan kebahagiaan langsung. Allah SWT menyuruh dia diserukan oleh malaikat agar mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ya. Kemudian juga yang keempat, ya, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ya. Kedudukan yang tinggi. Sebagian ulama mengatakan di dunia juga dia akan mendapatkan ini. Begitu juga di akhirat. Ya, salah satu penyebab orang itu dimuliakan oleh Allah di dunia, dimuliakan juga di akhirat karena dia mencintai karena Allah SWT. Sebenarnya disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhibnya, yang disahihkan tentunya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi. Maka beliau mengatakan, hendaklah kamu mencintai dan membenci karena Allah. Itu derajat iman tertinggi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, selain itu apa wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau kita ingin dihormatin, kita hormatin orang lain. Kita nggak ingin diganggu, jangan ganggu orang lain. Kan begitu. Sebagaimana juga Anda ingin pada saat sakit dijenguk orang, maka Anda menjenguk orang sakit. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik untuk orang lain, maka Allah juga akan mudahkan perbuatan tersebut pada kita gitu ya.
Hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri, dan hendaklah kamu membenci bagi orang lain sebagaimana apa yang kau benci buat dirimu sendiri. Ya. Jadi ini hal yang harus difahami teman-teman sekalian tentang masalah keutamaan yang didapatkan gitu ya. Karena keutamaan ini sangat besar sekali. Tinggal kita teman-teman sekalian coba melihat bagaimana kalau seandainya ada orang yang mengucapkan kepada kita, atau apa yang harus kita lakukan kalau kita mencintai seseorang. Di antara sunnahnya adalah kita mengucapkan langsung kepada orang tersebut. Ya, dalam bahasa Arab, uhibbuka fillah. Ya, ini bahasa yang diucapkan kalau laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan, uhibbuki fillah. Ya, saya mencintaimu karena Allah. Ya. Dan ini bagian daripada hal yang diingatkan di dalam banyak riwayat ya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Disebutkan bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ini, di nomor 421 dan terulang lagi di nomor 542, dan Syekh Albani mensahihkannya dari Habib bin Ubaid dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dan Habib menjumpai Miqdam ibn Abdi Karib, maksudnya ini memang mereka bertemu ya. Ia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza habba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu." Jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahukan saudaranya itu bahwasanya dia mencintainya. Supaya ketahuan gitu ya. Begitu juga dengan ada riwayat dari Mujahid, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah, berkata, "Laqiyani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bimangkibi min warai." Aku pernah ditemui oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kemudian dia memegang pundakku dari belakang seraya berkata, "Qal, ama inni uhibbuk." Sesungguhnya aku mencintaimu. Qala, "Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu." Maka kemudian dia pun atau aku pun mengatakan, semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu. Ya. Faqala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabba ma akhbartuk. Kata sahabat ini kepadaku, kata Mujahid, dia mengatakan kalau bukan karena Rasulullah SAW memberitahukan kepadaku kalau seseorang mencintai saudaranya maka dia sebaiknya memberitahukan kalau dia mencintainya, maka aku tidak akan memberitahukan ini. Ya, karena kan mungkin risih kadang-kadang ada orang harus mengucapkan kata ini, tapi ini sudah bagian daripada syariat gitu. Qala thumma akhadha yu'rid 'anil khidbah. Qala ama indana jariyah ama innaha awra. Ya. Dia mengatakan, dia datang untuk melamar. Ya. Dia mengatakan kami memiliki seorang budak perempuan, namun dia buta sebelah mata. Silakan kamu mengambilnya. Maksudnya, dia menawarkan kalau misalnya Mujahid ini mau menikahi budak wanitanya. Hadis ini disebutkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad tentang masalah ini. Tapi yang kita ambil bahasan adalah, di sini jawaban atau kita mengatakan, uhibbuka fillah, bagian daripada syariat. Kemudian jawabannya ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Artinya inni uhibbuka fillah, aku mencintai kau karena Allah. Lalu yang menerima ucapan itu mengatakan ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah membuatmu atau semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu, ya. Atau semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karenanya gitu. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah." Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian berteman ya, karena Allah, wa'ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tanalu wilayatullahi bidzalik. Maka dia akan memperoleh pertolongan dari Allah. Walan yajid abdu ta'mul iman wa in kathurat salatu wa sawmuhu hatta yakuna kadzalik.
Dan ketahuilah seseorang hamba tidak akan bisa merasakan kenikmatan iman walaupun banyak melakukan sholat dan puasa sampai dia berbuat demikian. Maksudnya mencintai saudaranya, gitu kan. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatun nasi 'ala amri dunya wa dhalika la yajiddi 'ala ahlihi syai'a. Dan ketahuilah bahwasanya kebanyakan persahabatan seseorang itu terjadi hanya karena dilandasi kepentingan dunia. Maka persahabatan seperti itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir riwayat ini atau kisah ini. Al-Hasan Basri berkata, "Inna ahabba ibadillahi ila Allah alladhina yuhibbuna Allah ila ibadihi." Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya. Adalah yang mencintai Allah lewat hambanya. Dan mencintai hamba Allah karena Allah. Wa yuhibbuna ibadallahi ila Allah wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Dan ia pun memberi nasihat orang lain atau sibuk menasihati orang lain di muka bumi. Ya. Jadi ini penjelasan tentang masalah bagaimana saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ini teman-teman sekalian dibutuhkan ya. Jangan sampai Anda merasa eksklusif. Enggak, saya cukup sendiri saja. Enggak butuh seorang saudara yang mengingatkan saya. Tidak. Ya. Ini bagian daripada syariat. Apa kita lebih baik daripada Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim? Tentu saja tidak. Bisa saja syaitan memang mengemas seakan-akan Anda tidak butuh dengan seorang mukmin atau mukminah. Tidak butuh orang yang lebih baik ibadahnya. Ya, ini keliru. Karena ini bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menyebabkan dapat naungan pada hari kiamat nanti. Maka tidak boleh seseorang berpikir bahwasanya dia tidak akan butuh dengan saudaranya yang lebih baik daripada dia. Kalau Anda bertanya kepada saya, lalu di mana saya bisa temukan mereka? Mereka ada di masjid. Di majelis ilmu. Ya, tidak akan mungkin orang melonggarkan kakinya menuju ke masjid di saf awal. Ya, tidak mau ketinggalan sholat qabliyah, doa antar azan iqamah, takbiratul ihram pertama imam, zikir habis sholat. Ya. Kita temukan mereka habis sholat subuh tidak buru-buru tergesa-gesa meninggalkan masjid. Ya. Apalagi mengejar keutamaan-keutamaan hadis seperti misalnya sabda Nabi SAW yang disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Targhib Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari subhanallah 100 kali maka itu lebih afdal daripada dia memiliki 100 ekor unta. Dan siapa yang membaca alhamdulillah 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari maka dia akan memiliki lebih baik daripada 100 ekor kuda yang digunakan berperang di jalan Allah. Dan siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia memiliki lebih afdal daripada membebaskan 100 orang budak. Dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Kita akan temukan orang-orang tidak tergesa-gesa. Ada juga orang yang pergi sholat subuh tapi langsung keluar setelah sholat. Bahkan kadang-kadang buru-buru berdiri habis sholat langsung meninggalkan majlis sholatnya. Padahal sebenarnya hadis jelas dalam riwayat Bukhari. Ya, kalau seseorang itu selepas sholat tidak berdiri dari tempat, ya sholatnya tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, riwayat lain tidak membatalkan wudhunya, maka malaikat di atas kepalanya akan mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia sampai melakukan salah satu dari perbuatan ini. Begitu juga dengan hadis yang lain. Siapa yang selepas sholat subuh, riwayat lain selepas sholat asar, riwayat lain selepas sholat maghrib. Ya, ada 3 riwayat, semuanya tiga-tiganya riwayat sahih. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan dalam riwayat ini disebutkan sebelum mengubah posisi duduknya di sholat subuh, sholat asar dan sholat maghrib, maka Allah akan memberikan kepada dia, gitu kan? 10 pahala, riwayat lain 100 pahala. Kemudian dihapuskan 100 dosa, diangkat 100 derajat, diselamatkan dari syaitan pada hari itu. Kemudian juga dia tidak akan tertimpa sesuatu yang dia benci dan tidak ada yang bisa membinasakan dia pada hari itu kecuali dosa syirik kepada Allah. Dalam riwayat lain kalau dia baca habis maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair. Enggak ada yuhyi wa yumiit tapi biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka selain mendapatkan keutamaan tadi, dicatatkan 100 pahala, diampuni 100 dosa, diangkat 100 derajat, diselamatkan dari
segala hal yang dia benci diselamatkan dari syaitan. Juga ditambahkan Allah akan kirim kepada dia pasukan bersenjata dari kalangan malaikat yang menjaganya sampai pagi dari syaitan. Jadi punya keutamaan. Dan kita lihat kan orang-orang seperti kalau misalnya ada standar, ada ikhwah, atau akhwat kita yang ibadahnya mungkin standar sama dengan kita. Boleh saja kita jalin ukhuwah sama dia. Tapi kita butuh orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik daripada kita. Yang memang dia mengerjakan amal yang kita mungkin tidak pernah kerjakan. Contoh misalnya dia mengkhatam Al-Quran dalam 3 hari, ada yang 7 hari, gitu kan. Dan kalau ada orang yang mengkhatam Al-Quran di bawah 40 hari, intinya itu. Ya. Maka dia termasuk orang yang layak jadi sahabat. Karena beberapa riwayat menyebutkan, atau dianjurkan oleh dinukil dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'in, bahwasanya termasuk ciri orang yang cinta dengan Al-Quran adalah dia tidak akan melewati 40 malam, kecuali ya, dia sudah mengkhatam Al-Quran. Ini kan bisa kita lihat orang-orang yang punya kelebihan seperti ini. Kalau kita belum bisa lakukan, maka dengan bersahabat dengan dia, kita harapkan kita bisa melakukan itu. Ya. Kita nanti bisa melakukan karena memang ada hal yang belum pernah kita lakukan. Ya. Atau mungkin dalam bab lain dia rutin bersedekah. Ya. Mungkin selama ini kalau kita bersedekah hanya sekitar 10.000 rupiah, 5.000 rupiah. Kita berteman dengan orang yang bersedekah 100.000, 1 juta. Supaya kita bisa lebih baik daripada dia. Atau minimal sama dengan dia gitu. Kita harus butuh orang yang di depan mata kita lihat, oh kok dia bisa ya. Maka kita pun nanti akan merasa bisa setelah kita berteman dengan dia. Maka banyak sekali efek-efek ini yang akan membantu kita tentunya. Ya, bisa mengerjakan amal soleh. Begitu juga dengan kalau misalnya ada satu perbuatan atau beberapa perbuatan kesalahan yang masih kita lakukan. Atau kita masih kadang-kadang masih tergelincir. Kita berteman dengan orang yang tidak melakukan sama sekali kesalahan itu sehingga kita malu untuk melakukannya dan kita tidak akan lakukan. Nah ini yang dimaksud dengan manfaat-manfaat daripada perbuatan saling mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sudah tidak asing bahasanya tentang kasus bagaimana Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad radhiyallahu anhu bersaudara sampai Sa'ad ingin menghadiahkan setengah daripada kebunnya, kekayaannya. Ya, kalau orang punya 10 miliar, 5 miliarnya langsung dikasih kepada saudaranya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya 2 orang istri, dia mau ceraikan. Saya setiap kali merenungi riwayat ini sepertinya luar biasa gitu ya. Istri yang sudah punya saling kasih sayang di antara kita sama dia, ya. Kemudian dia tawarkan ke saudaranya muslim yang baru dia kenal pada hari itu. Karena begitu tiba orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah, di hari itu Nabi SAW langsung melakukan 2 perbuatan besar, yaitu membangun Masjid Kuba, ya, dan Masjid Nabawi. Dan di hari-hari itulah Nabi SAW bangun pondasi yang kedua, yaitu mu'akhah atau persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Dan baru dikenalkan, Nabi SAW tunjuk, kau Abdurrahman bersaudara dengan Sa'ad. Di hari itu baru pertama kenal, tanpa ada prasangka buruk, langsung dia mengatakan, untuk membuktikan cintaku karena Allah kepadamu, maka aku akan memberikan setengah hartaku. Bayangkan kalau kita di posisi Abdurrahman bin Auf. Datang dari Mekah, kita datang dari negeri kita atau kampung kita, nggak punya apa-apa. Nggak ada, semuanya diambil oleh orang-orang kafir di Mekah pada saat itu. Kita datang ke Jakarta, nggak punya apa-apa dari kampung, cuma modal baju di badan. Lalu kita mengatakan kepada seseorang muslim, saya cintai kau karena Allah. Kira-kira teman-teman, di zaman kita sekarang, ada nggak orang di Jakarta ini, kemudian mengatakan, baiklah, saya mencintai kamu karena Allah, Allah maka setengah perusahaan saya kasih. Ini satu hal yang berat, bukan hal yang ringan. Ditambah lagi dia mengatakan, saya punya 2 orang istri. Bukan dia bilang, saya akan ceraikan yang sudah tua lalu kau bisa nikahi. Enggak. Dia mengatakan, kau lihat salah satunya, mana yang kau sukai, aku akan ceraikan, setelah idahnya kau boleh nikahi. Ini bukan hal yang ringan gini. Bagaimana mereka betul-betul memahami tentang masalah keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun di sini kasusnya Abdurrahman bin Auf, tentu mulia juga jiwanya. Bukan dia mengatakan baiklah, dia langsung terima penawaran tersebut. Dia mengatakan semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Saya tidak perlu kau bagi hartamu itu, tidak perlu juga kau ceraikan istrimu, ya. Tapi tunjukkan kepada saya pasar, biarkan saya memulai sendiri. Sampai akhirnya Abdurrahman ditunjukkan pasar lalu berbisnis, ya, mengambil beberapa cangkul kebutuhan kebun. Pada saat itu karena mayoritas kerjaan masyarakat Madinah waktu itu perkebunan kurma. Maka dia mengambil dari satu kios dengan jatuh tempo beberapa alat kebun, kemudian dijual sampai akhirnya dia memiliki usaha yang maju. Lalu dia datang ke masjid Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari dikatakan sudah pakai baju yang baru, udah wangi gitu. Kata Nabi SAW sambil tersenyum, ada apa wahai Abdurrahman? Dia mengatakan, saya sudah menikah ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, sama siapa? Dia mengatakan dengan seorang wanita Ansar. Kata Nabi SAW, lalu apa yang kau berikan sebagai mahar? Dia mengatakan emas sebesar biji daripada kurma. Kata Nabi SAW, aulim walau bisya. Iklankan walaupun hanya dengan seekor domba saja. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana bentuk persaudaraan yang sebenarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua dunia ini akan kita tinggalkan. Maka kalau orang cerdas, maka dia akan meletakkan apapun yang dia miliki itu untuk akhiratnya. Dan salah satunya dengan bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.